Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir khofi itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Zikir khofi itu sebenarnya adalah kaca benggala atau sumber semua pengetahuan. Kalau kita ingin mengetahui hati dari semua hati, maka kita cukup dengan mengetahui hati kita sendiri saja. Kalau kita ingin mengetahui omongan hati dari semua omongan hati, maka kita cukup dengan melihat omongan hati kita sendiri saja. Kalau kita ingin mengetahui perasaan dari semua perasaan, maka kita cukup dengan melihat perasaan diri kita sendiri saja. Kalau kita ingin mengetahui diri dari semua diri, maka kita cukup dengan melihat diri kita sendiri saja. Sebab sebenarnya diri kita sendiri itu adalah sumber dari semua pengetahuan atau yang disebut kaca benggala. Namun kaca benggala itu tidak berfungsi karena kaca benggala itu najis. Najis lawannya suci. Kaca benggala itu kalau tidak suci pasti najis, kalau tidak najis pasti suci. Kalau kaca benggala itu suci, maka kaca benggala itu berfungsi. Dan sebaliknya, kalau kaca benggala itu najis, maka kaca benggala itu sudah tidak berfungsi lagi. Bagaimana cara mensucikannya? Bertanyalah kepada ahlinya, yaitu ahli mensucikan kaca benggala. Sebab Allah sendiri mengatakan dan menyuruh kepada kita semua, Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah atau belajarlah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu adalah ahli yang mensucikan hati. Siapa ahli zikir itu? Pasti ahli la ilaha illallah. Kenapa ahli zikir dikatakan ahli la ilaha illallah? Sebab afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Satu-satunya alat yang mampu bisa mensucikan kaca benggala, yaitu hanya la ilaha illallah, dan harus melalui bimbingan ahli la ilaha illallah yang disebut guru mursyid. Siapa guru mursyid itu? Yaitu orang yang masih hidup di zamannya hidupnya kita, yang paling dekat dengan Allah, nomor satu. Ayatnya ada? Pasti ada. Mana? Yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka orang tersebut pasti mendapat hidayah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maksudnya barang siapa yang Allah tidak beri hidayah, maka kamu Muhammad tidak bakal menemukan guru mursyid untuk orang tersebut. Sebab hidayah bukanlah milik manusia, bukanlah milik jin, bukanlah milik malaikat, bukanlah milik semua makhluk. Akan tetapi hidayah hanyalah hak prerogatif Allah saja. Jangankan kelasnya kita manusia biasa, sedangkan kelasnya hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu-satunya orang yang paling dekat dengan Allah saja tidak mampu memberi hidayah, sekalipun orang itu menyayangi kanjeng Nabi, yang mengasuh dan menjaga kanjeng Nabi seperti pamannya yang bernama Abu Thalib, sehingga pamannya kanjeng Nabi Abu Thalib sampai mati tidak beriman. Jadi bagi kita yang sudah menemukan guru mursyid, itu adalah satu-satunya anugerah atau kenikmatan yang paling nomor satu. Sebab mencari guru mursyid adalah pencarian yang paling tersulit dari yang sulit. Sebab mencari guru mursyid itu lebih sulit ketimbang mencari jarum di tengah hutan rimba belantara di waktu malam gelap gulita, mendung tebal, hitam kelam. Sebab saking sangat sulitnya. Maksud sulit bukan berarti tidak bisa dilihat oleh mata kepala atau tidak bisa diraba dengan tangan. Guru mursyid bisa dilihat oleh mata kepala dan bisa diraba oleh tangan, sebagaimana kita melihat dan meraba pada umumnya manusia hidup. Namun ketika Allah tidak menghendaki, ketika Allah tidak beri hidayah, maka orang itu tidak bakal percaya, sekalipun diberi dalil sampai habisnya dalil, bahkan ditambah menunjukkan atau ditunjukkan dengan kesaktiannya, seperti yang Nabi bisa membelah bulan menjadi dua. Akan tetapi bagi orang yang tidak beriman, tetap saja tidak beriman. Bagi orang yang tidak percaya, tetap saja tidak percaya. Sebab bukti itu tidak menjamin kita mendapat hidayah. Yang pasti menjamin kita mendapat hidayah hanyalah Allah saja. Ketika kita sudah mengetahui bahwa zikir khofi itu adalah kaca banggala, dan kaca banggala itu berfungsi ketika suci dan tidak berfungsi ketika najis. Bagaimana untuk membedakan najis dan sucinya? Untuk membedakannya yaitu kalau kaca banggala itu murni hanya
Allah. Tidak ada selain Allah Tuhan kita, maka kaca bangkal itu adalah kaca bangkala yang suci. Akan tetapi ketika kaca bangkala itu musyrik, maksudnya menduakan Allah pada Tuhan selain Allah, maka kaca bangkal itu sudah tidak berfungsi lagi. Sebenarnya semua kita manusia itu pasti dalam dirinya mengandung kaca bangkala yang asli murni, tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Namun karena kita tidak mengetahuinya, sehingga kita sempat sujud kepada Allah, kita sempat memaki-maki kepada Allah walaupun tidak di mulut, memakinya di dalam hati. Walaupun tidak mencaci maki Allah di mulut, tetapi mencaci maki di hati. Kenapa? Karena saking kita tidak mengetahuinya bahwa sebenarnya diri kita itu adalah kaca bangkala yang murni dan asli. Namun karena terkotori dengan najis yang melebihi najis mukhalal, yaitu musyrik, menduakan Allah, kaca bangkala itu hanya ibarat saja sebenarnya adalah zikir khofi. Zikir khofi itu sebenarnya adalah jati diri kita yang sebenar-benarnya. Kalau jati diri kita suci, maksudnya suci, tidak menduakan Allah, maka zikir khofi itu adalah suci. Zikir khofi itu adalah salah satunya alat untuk mengetahui segala sesuatu sebagai sumber pengetahuan dari semua pengetahuan. Kalau kita tahu zikir khofi adalah sumber dari semua pengetahuan, maka semua orang pasti mencarinya. Hanya saja karena kita tidak tahu kalau sumber pengetahuan itu adalah zikir khofi, sehingga kita mencari yang selainnya zikir khofi, sehingga apa yang kita dapatkan hanyalah penyesalan, kekecewaan, dan ketidakpuasan, sehingga kita tidak bisa memuji Allah, tidak bisa punya prasangka baik kepada Allah, tidak punya perasaan bahwa Allah adil, bahwa Allah maha suci, bahwa Allah maha bijaksana, sehingga kita selalu menyalahkan kebijakan Allah. Padahal kebijakan Allah dalam mengatur semuanya itu pasti sudah 100% dalam segalanya. Namun jangan Allah lebih hebat ketimbang, namun kebijakan Allah dianggap kurang hebat, bahkan dianggap kita yang lebih hebat. Itu gara-gara kita kaca bangkalanya najis. Mungkin hanya itu saja dari saya. Akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.